Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Udah, Ran. Jadi gini ya, kita coba balik lagi menjawab tadi, kok kalau misalkan di Islam nggak boleh pacaran, itu gimana ceritanya orang yang nggak saling cinta, belum pernah pacaran, belum timbul rasa sayang, terus menikah. Karena dalam Islam itu sekali lagi, yang mempersatukan dua orang insan bukan rasa cintanya itu yang di awal, tapi harus dipersatukan oleh satu visi yang sama, satu tujuan yang sama. Rasa tertarik lawan jenisnya mah fitrah. Ingat ya, tertariknya lawan jenis. Karena memang Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, jelas itu ya. Maka tidak ada ruang ya untuk LGBT ya. Maka kalau ada yang kayak gitu gimana kok ya, dakwahi, doakan ya. Jangan langsung dimusuhin, dijahatin juga ya. Suatu saat bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Hidayah turun. Amin, amin, amin. Maka istilah dengan tadi kita sepakat, oke, masalahnya cintanya itu manusiawi nih, tertarik sama lawan jenisnya. Ketika udah tertarik sama lawan jenis, nah tertariknya karena apa? Karena kalau tertariknya karena sesuatu yang bisa habis, bisa hilang, contoh, hartanya cuma titipan, terserah yang punya mau ambil kapan aja. Ketampanan atau kecantikan habis dimakan usia, ya. Tidak mungkin selamanya cantik atau tampan, ya. Lalu kalau karena jabatannya, ya ada juga yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK, ya. Jadi kalau misalkan alasan kita mencintainya itu hilang, apakah berarti hubungan ini juga harus berakhir, hilang? Enggak mau. Makanya kalau mau sandarkan alasannya kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, yang abadi. Siapa satu-satunya yang abadi? Allah. Allah. Ya. Tapi kok belum menjawab, gimana kan belum cinta? Cinta itu sesuatu yang bisa timbul. Waktu kalian SMP aja, satu kelompok sama si Fulan, kok bisa naksir? Ya. Sampai jadi rajin ke sekolah, biasa ge susah dibangunin. Ya. Karena pengen kerja kelompok dengan si itu tuh. Ya. Ntar kode-kodean sama temennya. Kadang wanita tuh bisa nunjuk orang lain pakai bibirnya. Gitu ya. Kadang pakai lidahnya. Hashtag bahasa tubuh ya, Kak ya. Ya. Hati-hati ketampol malaikat, Mbak. Kebalik lagi. Apa? Nah, kalau misalkan sekolah aja bisa tertarik dengan lawan jenis, ingat ya tertarik dengan lawan jenisnya itu belum jadi dosa. Cara penyalurannya yang jadi dosa. Kalau malah jadi pacaran dan yang lain-lain itu baru jadi dosa. Ya. Terus kalau misalkan dengan teman sekolah aja bisa tertarik, apalagi nanti setelah satu rumah, satu ranjang bahkan setiap hari. Ya. Bukannya punten, kalau misalkan yang pacaran, terus sudah pacaran tapi dia sambil hijrah, sambil mulai ibadah, sambil pengen berusaha taat, tapi masih pacaran, gak akan enak pacarannya. Karena nanggung, sesuatu yang di tengah-tengah tuh nanggung. Ya. Oke, orang maksiat ada kenikmatannya, walaupun Allah tidak ridho dengan kenikmatannya. Dan orang yang ahli ibadah, taat ibadah, juga dia punya kenikmatan. Ada nikmat tahajud, ibadah tuh ada rasa nikmatnya. Coba kalau di tengah-tengah, ibadah nggak akan kerasa nikmat karena masih teringat maksiatnya. Yang maksiat juga nggak akan kerasa nikmat maksiatnya karena ingat bahwa aturan-aturannya. Kayak misalkan pernah ada orang mulai hijrah, dia mulai digoda lagi sama teman-temannya. Bro, kita dulu bareng main-main bareng loh dari kecil. Ayo dong, gua ultah nih, milad. Masa nggak mau ikut party? Ya udahlah ikut datang aja. Udah datang digodain lagi. Ayo dong, minum. Dulu kuat satu botol, masa sekarang segelas aja nggak mau karena ngerasa nggak enak, takut dimusuhin, diminum satu gelas. Setelah diminum, jangan satu gelas, satu teguk. Ya. Setelah minum satu teguk, yang lain pada joget-joget, dia bingung, pusing. Ya Allah, berapa tetes yang keteguk, berapa lama ini sholat saya tidak akan diterima. Malah stres tuh di tempat dugem. Ya. Besok-besoknya karena stres, udah nggak ngerasa nikmat lagi, ya udah. Jadi nggak akan enak kalau di tengah-tengah itu. Tidak ada istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak ada. CLBK atau
cepat lari bau kentut. Maaf ya, ini informasi yang tidak penting. Ya, tenang aja, nggak ada ya. Makanya, nah kalau misalkan sudah halal, pacaran setelah menikah itu ya, digombalin jadi pahala, coba belum halal. Nah, digombalin ya jadi dosa. Tahu nggak? Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi ditanya, wahai Rasul, nanti strategi kamu perang belok mana? Nanti aku lewat kiri, ya dicegat atau ya. Nggak boleh, nggak bisa. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara yang sedang berseteru. Nggak harus saudara kandung ya, misalkan dia saudara seiman, kita bilangin, kamu tahu nggak aslinya dia itu kagum loh sama kamu. Nggak pernah ngomongin buruk-buruk, padahal nggak tahu juga, ya tapi pengen ngedamain aja gitu. Itu masih diizinkan. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Lihat, entar dulu. Bohongnya bukan bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan. Bukan bohong yang kayak gitu ya. Tapi kata penjelasan guru kami, salah satunya, satu di Asari ngingatin, salah satunya adalah gombal. Emang semuanya gombal itu bener? Wajahmu bercahaya ya kayak rembulan? Enggak. Emang mukanya lampu senter bisa bercahaya? Enggak juga. Tapi kadang gitu ya. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Nggak apa-apa manusiawi. Tapi uangnya palsu. Nggak suka kan? Nah kadang kita juga suka loh sama yang palsu. Contohnya pujian palsu. Ya. Coba ya, apalagi kalau acara reuni, ya, jelis taklim mungkin misalnya ibu-ibu ketemu, ibu setiap hari kok selalu tambah muda ya, coba. Aslinya belah mana itu pujian? Tolong berikan penjelasan secara medis, bagaimana masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda itu gimana ceritanya. Tapi kita mah seneng, iya Masya Allah, di WC teh ngaca sendiri. Iya juga ya, padahal ya. Enggak, hati-hati. Ibu kok terlihat awet muda? Saya udah 42 loh kok. Kayak 41,5 ya. Hati-hati. Karena kadang ada udang di balik bakwan, Bu. Hati-hati kalau ada bisikan maut setelah pujian. Coba contoh bisikan maut yang paling mengerikan. Bu, ada gopek dulu nggak Bu? Mau pinjam duit ternyata ya. Maaf ya, tapi beneran. Berarti kok terus berarti gimana? Oke, apa yang mempersatukan orang yang tadi saling sayang? Ya tadi adalah karena tujuannya. Jadi gini Bu, kok berarti kalau tujuannya udah sama nggak akan ada masalah ya pernikahan? Enggak Bu, bakal ada masalah. Pasti. Ya, namanya orang ya dengan 2 individu karakter yang berbeda, pasti akan ketemu ya. Akan ketemu. Sama lah kayak dulu kita ngerasa kayaknya kalau aku udah SMA kayaknya bahagia hidupku. Pas SMA nggak ada masalah? Ada. Kayaknya pengen cepet-cepet lah lulus SMA lah, orang pengen sukanya seni rupa, ini harus belajar fisika, kimia, jenuh. Apakah setelah masuk kuliah seni rupa nggak akan ada masalah? Luar biasa itu tugas nggak kurang banyak apa lagi. Ya. Kayaknya nanti setelah nggak udah capek nih kuliah, ntar kerja saya kayaknya udah enak nih hidup. Setelah kerja nggak akan ada masalah. Aduh, ketemu teman kantor yang julid, yang lain-lain. Kayaknya saya baru bahagia nanti nih setelah menikah. Apa setelah menikah nggak ada masalah? Ada, tuh banyak katanya. Insya Allah. Curhat ya Bu ya? Bapaknya ada. Tapi tenang ya, yang penting jadi amal soleh. Tapi balik lagi, bukan berarti kalau udah satu tujuan, tidak akan ada masalah. Ada. Tapi ibaratnya seperti ini. Ibarat, mana perbandingannya? Misalkan gini lah ya, satu dari Sleman, satu dari Jogja, pengen sama-sama pergi ke Semarang, misal, ya. Ketika udah sama-sama pergi ke Semarang, nyatulah 2 orang ini, satu dari Solo, satu dari Jogja, mereka bersatu di angkot yang sama. Ketika udah masuk satu kendaraan yang sama menuju Semarang, apakah tidak akan ada masalah? Ada. Bensin habis, bannya kempes mungkin, apapun itu. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam mobil, di dalam angkot ngobrol,
angkot ini masih ke Semarang kan? Masih. Ya udah ngapain saya turun dari angkot? Belum tentu dapat angkot yang baru, bisa jadi malah ketabrak. Ya. Jadi ngapain? Ketika tujuannya tahu dia sama, meskipun aduh ternyata di perjalanan AC-nya mati, ya bensinnya mau habis, ya udah. Selagi tujuannya sama dia ngapain pindah? Nah ini jauh lebih baik daripada misalkan dari awal memang tertarik satu sama lain. Ya Allah lihat kok hidungnya tipe aku banget kok kayak perosotan TK gitu ya. Giginya rapi kayak petugas paskibra gitu ya, rapi. Secara fisik sesuai tipenya banget. Tapi dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram. Sama aja kayak berangkat dari titik yang sama, tapi satu pengen ke Semarang, satu pengen ke Surabaya, jauh kemana-mana. Ya, maka apakah kita nyatu dulu di satu angkot terus di tengah jalan misah gitu? Kan nggak pengen kayak gitu pernikahan. Tujuan itu yang mempersatukan. Ketika akhirnya ada masalah nanti ketemu menikahnya karena satu tujuan yang sama, pengen sama-sama berdakwah, pengen sama-sama ngejar ridho Allah, ya. Ada masalah misalkan kena himpitan ekonomi, suaminya difitnah di tempat kerja, ada ujian dari anak-anaknya, dari mertuanya, dari mana. Ngobrol paling duaan. Kalaupun sudah emosi terpuncakan ya orang udah pakai iman paling juga ambil wudhu, sholat, sujud. Beres sujud, paling ngobrol. Kita masih pengen sama-sama ke surga kan? Iya. Gak mungkin tiba-tiba dia jawab, kita masih pengen sama-sama ke surga kan? Gak mau, aku sekarang mau ke neraka. Mana ada orang berani ngomong kayak gitu? Ya, ya juga, ya udah dipersatukan. Selesai pakai iman, pakai tauhid. Termasuk kalau ada pertanyaannya gini ya. Nanti akhirnya setelah menikah pasangan kita bertanya misalkan, ya. Kalau di sini manggil suami apa ya? Mas, apa? Manggil suami apa kalau di Jogja? Boleh dijawab, Bu? Mas. Mas. Oh belum Bu, sabar Mbak, sabar. Innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kang Mas, ya. Asik. Kang Goriko. Itu lagu itu Maya. Kang Mas, menyesal nggak sih menikahi adik gitu ya? Jawabnya gimana? Jawabnya pakai tauhid ya. Jangan dijawab mikir aja sendiri gitu. Jangan dijawab gitu. Jawab pakai tauhid ya. Gimana kok jawab pakai tauhid? Aduh, sayangku, Masya Allah. Ketika aku ingin melengkapi separuh agamaku, aku meminta kepada pencipta kita. Ningkatin takwa, istiqoroh, meminta yang terbaik. Alhamdulillah tempat kita meminta itu ia maha tahu. Ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ia juga tidak hanya maha tahu, tapi maha baik. Tidak mungkin menjauhkan yang buruk. Tidak mungkin menjauhkan yang baik, tidak mungkin mendekatkan yang buruk. Ya, tidak mungkin ke atas kebaikan Allah. Maka ketika aku memohonnya kepada yang maha tahu dan maha baik, lalu tiba-tiba engkau yang sekarang berada di rumah ini bersamaku, kita menjalin mahligai rumah tangga, sederhana. Kan berarti engkau adalah yang dipilih oleh yang maha tahu, yang maha baik. Asik gitu ya. Ternyata kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Asik. Meskipun di tempat kerjaku ada si sekretaris itu, yang namanya ini, umurnya segini, rumahnya di sini. Loh kok tahu Mas? Misalkan ya. Misalkan meskipun di luar ada yang lebih muda, bahkan dia naksir kepada aku, sederhana. Kalau memang kata Allah dia yang terbaik, kenapa kamu yang berada di hadapanku? Sederhana. Karena kamu dipilih oleh yang maha tahu dengan baik. Kalau memang itu yang terbaik, harusnya dia dong yang di hadapanku. Tapi enggak tuh, dia di sana, udah. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, bukan dia yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Kita punya keinginan. Tapi kata siapa keinginan kita itu yang paling baik buat kita. Ya. Kalau mau jujur mah kita nggak kenal Bu sama diri sendiri. Ada yang tahu berapa jumlah giginya? Nggak pernah ngitung ya. Sama. Ya. Apalagi nasib 5 tahun ke depan. Ya, jangankan 5 tahun lah, 1 jam lagi juga nggak tahu nasib kita.
Terus ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, selamat menderita. Ya Allah, yang terbaik menurutku tuh dia. Ya. Kadang berdoanya, kadang maksa, ya Allah, jadikan dia yang terbaik untukku ya Allah. Jika memang bukan dia ya Allah, kenapa nggak dia aja ya Allah? Antara doa dan maksa ya. Nah maksa. Kadang ada yang saking pasrahnya malah kayak gini, kadang berdoa, ya Allah, tahu kali, amin. Iya Allah mah maha tahu. Betul. Nah masa doanya begitu ya? Iya Allahnya maha tahu. Ya. Jangan ya, tenang aja. Ya. Dan ketika akhirnya nanti bersama, istilahnya semuanya akan tetap menjadi berat kalau kita masih memandangnya dengan sudut pandang, mana hak, mana kewajiban. Ini kewajiban kamu dan ini adalah hakku. Ya. Kok kamu tidak menjalankan kewajibanmu? Kok aku tidak menerima hakku? Sedangkan ya pasangan satu sama lain kita tidak sempurna, dia tidak sempurna. Ya. Tapi kalau memandang dengan pandangan, wahai pasanganku, engkau adalah jalan dari Allah untuk bagiku tambah dekat ke surganya. Kebaikanmu muncul, aku syukuri, engkau sedang jadi ladang pahala bagiku. Kekurangan kita muncul satu sama lain, bahkan itu menyakiti kita, membuat kita meneteskan air liur, air mata. Air mata, air mata, air mata. Iya, ngences berarti. Keburukanmu muncul, keburukanku muncul, membuat kita saling tersakiti, itu sedang saling menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tahu pengen ke surga, bisa jadi kita akan terhalang oleh dosa-dosa kita, tahu-tahu dikirim, ada aja. Ya, di ladang itu mah. Ya, dia bisa jadi menjadi jalan, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Karena kalau mau jujur mungkin ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lebih sering lupa rokaat. Ya. Udah gitu mungkin istighfarnya tidak khusyuk, jarang, sedekahnya kurang. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Aku mah nanti surganya pengen sebelahan sama Nabi. Tapi malaikat mungkin juga geleng-geleng, ini orang amalannya apa ya. Tapi Allah pengen ngabulin, gimana caranya? Dikasih fasilitas ya. Tahu-tahu ada yang mencaci, gugur dosa. Tahu-tahu ada masalah, gugur dosa. Jangan dikira disia-siakan itu. Setiap hujatan orang, mimik muka orang yang tidak mengenakan hati aja gugurin dosa kita. Nanti jalan ke depan kelingkingnya nggak sengaja nyenggol batu, kalau itu sakit itu gugurin dosa. Gak ada yang sia-sia, beneran demi Allah. Ya. Diselingkuhin bisa jadi ketika dia sabar, ketika dia mengembalikan semuanya kepada Allah, bisa jadi dia lebih mudah ke surga daripada lebih mudah ke surga nanti daripada seorang istri yang tidak diselingkuhi. Walaupun gak perlu nyuruh suaminya selingkuh juga ya, mas selingkuhi. Jangan ya. Gak ada yang sia-sia, beneran demi Allah. Ya. Setiap kali dia naro anduk di ranjang, ngambil gunting gak ditaruh lagi di tempatnya, ngambil baju gak diangkat atasnya dulu, buka laci gak ditutup lagi. Itu mah tabungan akhirat semua ya. Bismillah. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi sama kayak tadi, ibadah segitu-gitunya. Kita kalah dengan para imam besar, Imam Ahmad bin Hambal misal, dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya sendiri, Abdullah, kan disebutkan sehari semalam sholatnya beliau itu minimal 300 rakaat. Kalau lagi sakit hanya 150 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat ya. Terus amalan kita nggak nyampe kayak gitu, tapi derajat pengen mulia. Tahu-tahu ada yang mencaci, sok weh tenang. Ya.